Cornering speed Ducati saat ini memang mulai lebih berkembang pesat dan sudah semakin baik, meskipun motor dengan mesin super kencang memang bukan jaminan untuk bisa jadi juara di MotoGP ataupun WSBK. Mungkin inilah yang dirasakan oleh Ducati. Desmosedici, senjata andalan Ducati di MotoGP, bahkan mendapatkan gelar sebagai motor terkencang di MotoGP. Gelar ini bukannya tanpa sebab, karena Desmosedici beberapa kali memecahkan rekor top speed dalam sejarah MotoGP. Dan rekor top speed terbaru berhasil diraih oleh Johan Zarco yang mampu membuat mesin Desmosedici menjerit sampai 362,4 km per jam di sirkuit Losail, Qatar. Bahkan rekor top speed MotoGP yang pernah tercatat di website resmi MotoGP, 9 dari 10 besar dipecahkan sama pengguna Ducati Desmosedici. Gokil nggak tuh? Kehebatan Desmosedici dalam urusan top speed tentunya tidak lepas dari penggunaan mesin 1000cc V4 90 derajat DOHC yang bisa menyemburkan tenaga lebih dari 250 horsepower dengan sistem katup Desmodromic. Teknologi katup tanpa menggunakan spring, jadi buka tutup katup dilakukan langsung oleh camshaft dan katup akan kembali tanpa menggunakan spring. Sistem ini dapat mencegah terjadinya clap floating pada RPM tinggi. Maka dari itu, Ducati Desmosedici begitu sangat kencang dan sangat kuat ketika berada di RPM tinggi, menjadikan Ducati Desmosedici motor bermesin V4 paling unik dan istimewa. Tapi karena saking kencangnya, masalah lain timbul. Bahkan ini bisa dibilang masalah lama Ducati Desmosedici, yaitu motor ini menjadi sangat liar, sangat susah dikendalikan dan tidak andal saat menghadapi tikungan karena cornering speed yang tidak maksimal. Di awal-awal MotoGP era 4 tak, terutama tahun 2003 sampai 2012, tidak banyak rider yang bisa tampil bagus dengan Desmosedici kecuali Casey Stoner yang sempat jadi juara pada tahun 2007. Sedangkan yang lainnya kelimpungan. Bahkan rider sekelas Valentino Rossi tidak mampu berbuat banyak saat membela Ducati pada tahun 2011 sampai 2012. Ya enggak apa-apa lah kan. Sadar kalau punya masalah serius yang harus diselesaikan, Ducati mencoba berbagai rumus untuk mengatasi problem ini. Perubahan besar Desmosedici terjadi di tahun 2012, yang saat itu tekanan besar sedang menghampiri Ducati karena permainannya yang tidak kunjung membaik. Valentino Rossi dan Nicky Hayden yang diharapkan bisa membawa perubahan besar pada tim Ducati, justru malah terpuruk di papan klasemen. Maka dari itu, Ducati berusaha untuk membuat sebuah evolusi pada Desmosedici. Perubahan dimulai dengan Desmosedici GP12 yang mulai diubah menggunakan sasis yang awalnya tralis monokok carbon fiber dianggap terlalu kaku dan diganti dengan sasis aluminium twin spar. Dan perubahan ini sedikit membawa dampak pada permainan Valentino Rossi dan Nicky Hayden yang bisa mulai membaik. Tapi kedua rider masih mengalami kesulitan untuk bisa meraih podium pertama dan itu masih belum cukup memberikan hasil yang maksimal. Perubahan besar-besaran kembali terjadi pada Desmosedici GP16. Ada perubahan pada rangka yang merupakan versi pengembangan dari Desmosedici GP15. Dan di sini Ducati melakukan sebuah inovasi yang sangat fenomenal dan menimbulkan kontroversi, yaitu menggunakan aerodinamika berupa winglet pada Desmosedici GP16. Penggunaan winglet ini tentunya bukan tanpa alasan. Winglet ini berperan memberikan downforce atau beban pada kecepatan tinggi sebagai anti-wheelie dan menambah stabilitas motor. Hal ini mampu menambah rasa percaya diri pada pembalap untuk membuka throttle lebih banyak saat berada di tikungan, supaya tidak terjadi wheelie saat keluar dari tikungan dan memungkinkan motor lebih cepat keluar dari tikungan. Efeknya, lap time bisa dipangkas. Inovasi winglet terbukti ampuh dan memberikan dampak positif terhadap Desmosedici. Motor ini mulai lebih ramah dan perlahan bisa dijinakkan. Andrea Dovizioso dan Iannone mulai bisa merasakan legitnya podium. Tapi inovasi ini tidak langsung diterima oleh pabrikan lain. Terjadi pro dan kontra dari penggunaan winglet. Bahkan beberapa rider terang-terangan menentang penggunaan winglet karena dinilai membahayakan rider. Bahkan FIM memutuskan untuk membatasi penggunaan winglet di musim 2017. Regulasi berubah di mana penggunaan winglet harus menjadi bagian dari fairing. Dan dari tahun ke tahun, Ducati terus berinovasi dengan model-model wingletnya, sampai pada akhirnya pabrikan lain dan rider yang awalnya menentang penggunaan winglet, akhirnya ikut juga menggunakan winglet pada motornya seiring dengan berjalannya waktu, karena mereka mulai sadar dengan manfaat dari winglet.
Selain winglet pada fairing, Ducati juga mengembangkan winglet pada swing arm untuk mendinginkan roda belakang dengan sedikit bonus menambahkan downforce pada roda belakang. Lalu winglet wheel cover untuk membersihkan aliran udara ban depan dan menambahkan efek downforce saat cornering. Mereka juga mengembangkan aero fairing dan wheel cover pada roda belakang. Memang fokus Ducati serba aerodinamika, karena untuk urusan mesin mereka udah punya yang paling kenceng. Jadi bisa dibilang Ducati ini adalah rajanya winglet. Ya meskipun secara looks Desmo Sidici bisa dibilang kurang good looking, tapi ya no problem lah ya. Teknologi aero winglet ini juga diturunkan pada motor produksi massal mereka, yaitu Panigale V4R di WSBK, termasuk Superleggera V4 yang juga menggunakan winglet dengan model yang terinspirasi langsung dari winglet Desmo Sidici GP16. Lalu apakah dengan penggunaan winglet kelemahan Ducati bisa diatasi? Jawabannya bisa jadi iya, tapi tidak semuanya. Masalah yang pertama bisa diatasi karena Ducati semakin ramah bagi para pembalap baru. Desmo Sidici yang sekarang tidak seliar Desmo Sidici yang dulu. Terbukti dengan semakin banyaknya rider baru yang bisa tampil bagus menggunakan motor ini setelah Ducati membuat dan mengembangkan inovasi pada winglet dari era Desmo Sidici 16. Lalu apakah masalah pada tikungan sudah teratasi? Jawabannya, belum. Menurut Direktur Teknis Ducati Corse Davide Barana, mengatasi problem Ducati di tikungan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan menurut Gigi Daliknya, membuat motor yang sempurna adalah hal mustahil. Mungkin ini seperti ibaratnya hukum alam. Karakter mesin V4 memang sangat kuat di top speed, tapi sangat lemah ketika berada di tikungan. Tapi bukan berarti kelemahan ini tidak bisa diminimalisir. Cornering speed Ducati saat ini memang mulai lebih berkembang pesat dan sudah semakin baik. Meskipun masih belum sebagus motor bermesin inline-4 Big Bang seperti Suzuki dan Yamaha, tapi Ducati akan terus berupaya untuk meminimalisir masalah ini. Yang jelas pabrikan lain harus lebih waspada dengan Ducati yang sekarang. Ducati saat ini memang belum bisa menjadi juara dunia, tapi Ducati mulai selalu konsisten untuk bisa berada di 5 besar MotoGP. Bahkan 4 kali menjadi runner-up sejak kebangkitannya di tahun 2016. Begitu juga di WSBK, Ducati selalu jadi ancaman serius bagi pabrikan lain. Bayangkan kalau motor yang super kencang dan rajanya top speed di trek lurus tapi bisa stabil di tikungan, maka Ducati akan menjadi motor paling mengerikan di MotoGP. Teknologi tidak ada yang 100% sempurna, kalau ada kelebihan pasti ada kembalian. Maksud saya kalau ada kelebihan tentunya pasti ada kekurangan. Kita nikmati saja proses yang dilakukan Ducati, akan sehebat apa Desmo Sidici dan Panigale V4R di arena balap kedepannya nanti. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!